Aku tidak mau tidur. Tidak, tidak Ibu. Tidak, aku tidak mau tidur. Tidak, aku tidak mau tidur. Aku tidak, tidak, Tidurlah tidak, tidak pangeran Ibu. Aku tidak mau tidur. kecilku. Aku takut, aku takut. Tidurlah anakku. Ibu cukup. Tidak Ibu, aku tidak mau. Aku tidak mau. Tidurlah yang Tidak, nyenyak. tidak Ibu. Tidak, Tidurlah, jangan lakukan itu. Tidak, tidak. tidurlah yang nyenyak. Tidurlah anakku. Tidurlah yang nyenyak. Aku tidak mau tidur. Aku tidak mau. Tidak, Ibu. Tidak. Tidurlah, tidurlah. Sampaikan pesan kami. 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 Sampaikan. Saat kita mengalami mimpi buruk, menurutku sebaiknya kita tidak menafsirkannya sendiri. Sebaiknya kita meminta nasihat pada para pendeta atau orang suci, sehingga kita terhindar dari masalah, apalagi sampai mengarah pada kematian. Ahli psikologi percaya bahwa mimpi mencerminkan pikiran bawah sadar kita. Ilmuwan berkata penyebabnya adalah reaksi kimia dan elektrik yang terjadi dalam otak. Tapi mereka yang percaya pada supranatural merasa yakin bahwa mimpi berasal dari dunia lain. Ada mimpi yang mengungkap masa lalu, ada juga yang mengungkap masa depan. Ada yang membingungkan, ada juga yang menunjukkan solusi. Masih misteri kenapa hal ini bisa terjadi. Dalam Islam ada doa khusus untuk menyingkirkan mimpi buruk atau memohon sesuatu yang khusus. Ini disebut wazifah. Ini adalah kisah tentang pria muda bernama Asif yang menjalani dunia dalam impiannya. Dia terperangkap di antara dua dunia. Dia bisa merasakan kematian yang mendekat. Malaikat maut telah menandainya. Ibu, 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 Ibu kenapa? Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Ayo, Ibu tidak apa-apa, nak. aku sudah bilang. Pekerjakan pembantu saja untuk urusan rumah tangga. Tapi ibu tidak pernah mau dengar. Sudahlah, Asif. Tidak usah dibesar-besarkan. Hah? Luka ini akan cepat sembuh. Kau tidak usah khawatir. Ibu hanya terpeleset saja. Zulfi, dengar. Apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang jaga ibu. Tapi kakak, kakinya kan cuma terkilir, itu saja. Cuma terkilir. Kaki cuma terkilir. Asif, tenang saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ibu rasa kau harus segera menikah. Supaya kau tidak khawatirkan ibu lagi. Benarkan Zulfi yang ibu katakan? Ya bu. Oh ya bu, ngomong-ngomong, ada gadis yang disukai kakak bu. Zulfi, kau bicara apa? Hei, mau kemana? Sudahlah. Zulfi. Hai Mary. Ini formulir untuk saudaramu. Terima kasih, Asif. Sama-sama. Hai. Hai. Apa kabar? Baik. Kau Terima terlihat kasih. cantik. Selamat pagi, Raffi. Kenapa? Apa ada masalah? Passwordnya tidak bisa dibuka. Oh, begitu. Tunggu sebentar. Seharusnya ini bisa. Kurasa ini dia. Oke, Terima kasih ya, kau hebat sekali. sama-sama kawan. Asif, Pak Syekar ingin bertemu denganmu di ruangannya. Ah, boleh kita minum kopi dulu? Asif, minum kopi bisa nanti. Ini penting. Oh iya? Baiklah, aku akan temui dia. Sebentar ya. Rohit, Asa, dan Niraf.
Kau membantu mereka pada tugas resmi mereka. Benar begitu? Kalau begitu aku harus mengambil tindakan padamu. Tapi Pak, aku mencoba menolong. Ambil ini. Pak, Aku bilang ambil. Bukalah. naik jabatan. Terima kasih banyak, Pak. Selamat, Asif. Maaf, aku telah menggodamu. Teruskan kerja kerasmu. Kau akan berhasil. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat atas kenaikan jabatanmu. Kau sudah tahu soal ini? Kopi? Coba aku pikir dulu ya. Asif! Asif, apa kau sudah putuskan? Tentang apa, Bu? Kapan ibu bisa bertemu dengan gadis itu? Ibu ini ada-ada saja. Zulfi kan... Tidak apa-apa kalau kau memang tidak mau sekarang. Setidaknya pikirkanlah tentang pernikahan. Ibu tidak mungkin menemanimu terus. Ibu ini bicara apa? Sudahlah, ayo tidur. Ibu, Ada apa? nyanyikan Nina Bobo dulu. Kau tinggal meminta teman wanitamu untuk menyanyikannya. Dasar ibu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. 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 Zulfi, Zulfi. Siapa ini? Kakak, ini ibu. Ibu. Kakak, Kau kenapa? Kenapa? kakak apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa kan? Ibu. Tenang ya. Zulfi, ambilkan air. Ibu tidak Kenapa? apa-apa. Kenapa kau? Jangan pernah tinggalkan aku sendiri, Ibu. Ibu tidak Jangan. akan pernah meninggalkanmu. Kau tenang saja. Mana minumnya? Ini, minum dulu. Sekarang kau tidur lagi ya. Tenanglah. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah anakku.
Orang-orang Oh ya? biasanya menggunakan jalan ini untuk Kita kemana pergi ke sekarang? pasar. Oh, ke sana. Ibu kenapa? Semua roh orang yang sudah meninggal dimakamkan di sana. Menunggu hari akhir. Hari saat mereka menghadap kepada Tuhan. Leluhur kita berkata, kita harus menghormati pendahulu kita. Karena setiap saat kita terus saja melewati pemakaman ini. Cepat beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini panas sekali, nah. Kita pulang saja ya. Ibu, aku lapar. Ayo, kita makan dulu. Bagaimana kalau kita makan kebab? Ibu kan sudah menyiapkan makanan. Kita akan makan nanti. Ayo. Ibu, ibu. Ibu, 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 ibu mau kemana? Ibu, aku anakmu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpa ibu. Ibu mau kemana? Apa ibu tidak mengenali aku? Aku Asif, anakmu, Bu. Ayo, Bu, ikut denganku. Ibu mau kemana? Ibu. Kakak! Kakak! Kau tidak apa-apa, Kak? Sekarang dia sudah baik kan? Tenang saja. Ibu. 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 Tolong tenanglah. Cobalah untuk tenang. Ibu. Kakak! Ibu sudah meninggal. Ibu. 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 Ayo kita pulang. Ibumu telah pergi ke tempat yang terang. Asif, tangisanmu tidak akan sampai ke tempat ibumu berada. Sekarang kau harus belajar hidup di dunia, tapi tanpa didampingi oleh ibumu. Kau bisa kan?
Ibu. 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 Dengar, ibu sangat ingin melihat kau menikah. Ibu tidak bisa bersamamu selamanya. Ini. Ini salahku. Pada hari di saat mereka menghadapi yang kuasa, leluhur kita pernah mengatakan kalau kita harus menghormati pendahulu kita. Ayo beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Nak. Andai saja ibuku ada di sini. Asif, berapa lama kau akan bersedih seperti itu? Kau tidak lagi bicara pada rekan kerjamu, dan kau selalu saja diam. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Ibu. 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 Asif, ternyata kau. Ibu. Ibu memanggil namaku. Dia ada di dalam kubur. Ya ampun Asif, tolong kendalikan dirimu. Ibumu ini kan sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Nah tadi kau begitu, mau kau apakan makamnya? Tidak. Ibu memanggil namaku. Dia ada di dalam kubur. Aku ingin menemui dia. Tolong. Tolonglah aku. Aku ingin menemuinya untuk satu kali ini. Dengar Asif, orang yang masih hidup itu tidak bisa ke alam baka. Sama juga yang sudah mati tidak bisa kembali ke dunia. Hanya jiwa kita yang pergi ke dunia itu. Jadi tolong kau pahami itu. Kau ini beragama kan? Masa kau tidak percaya hal itu? Tapi Pak, pasti ada. Pasti ada satu cara.
Aku hanya ingin menemuinya satu kali ini. Aku ingin menyentuhnya. Kumohon tolonglah. Tenanglah Asif, baiklah. Kau bisa menemui ibumu dengan bantuan jiwamu. Benarkah? Apa itu mungkin? Iya, nak. Akan aku berikan kau amalan. Mungkin kau bisa bertemu dengannya dalam mimpi. Tapi kau harus ingat, untuk melindungi jiwamu, kau harus mengikuti aturan yang ketat. Kau harus bersihkan badanmu. Amalan ini sebenarnya khusus untuk jin. Jadi berhati-hatilah. Atau kau akan sangat menderita nanti. Aku peringatkan kau ya. Ini mungkin menimbulkan masalah. Asif mulai membaca zikir siang dan malam dengan sepenuh hatinya. Lalu pada suatu hari, dia bisa bertemu dengan mendiang ibunya. Ibu. 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 Asif, ibu ada di sini. Ibu. 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 Anakku, kau tidak boleh menangis. Ibu sedih melihat air matamu. Inilah dunia ibu yang sekarang, Asif anakku. Kau harus kembali ke duniamu. Karena di sini bukan tempatmu. Sebaiknya kau pulang saja untuk menjaga adikmu. Ayo. Ibu, aku berjanji mulai saat ini tidak akan menangisi ibu lagi. Aku hanya ingin melihat ibu dalam keadaan damai. Pulanglah sekarang. Pulanglah, nak. Apa ini? Kakak, apa yang terjadi? Kenapa kakak bisa jatuh? Zulfi, aku bertemu dengan ibu. Apa? Apa maksud kakak? Bukankah kakak tidak meninggalkan ruangan ini? Iya, aku pergi ke sana. Aku berbicara dengannya. Dia berada dalam keadaan damai sekarang. Istirahatlah sebentar kakak. Kakak tidur saja. Ya, sekarang aku baru bisa tidur karena baru bertemu ibu. Selamat pagi, Mary. Selamat pagi. Kau cantik sekali. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Aha, ayo bekerja. Kau selalu chatting. Raffi, kau ingat passwordnya? Iya, aku ingat. Hai Asif, Hai, aku senang melihatmu tersenyum. Akhirnya aku bisa melihatmu tersenyum. Aku benar-benar senang.
Iram, aku melihat ibuku di mimpiku. Jadi, Bagaimana kalau kita minum kopi? kopi. Kurasa makan malam akan lebih menarik. Tentu saja. Baik, setuju. Di tempatmu? Oke? Coba saja ibu bisa bertemu denganmu. Dia pasti akan sangat senang bila melihat dirimu. Kalau saja. Iram, ibu pasti senang melihat kita. Aku mencintaimu. Berani sekali kau menyentuh istri orang lain. Wanita yang sudah kau tiduri itu adalah istriku. Apa kau pikir aku tidak bisa melihatmu? Tidak akan kuampuni kau. Akan aku bunuh kau. Lepaskan aku. Aku akan bunuh. Akan kubunuh Lepaskan kau. aku. Tidak. Lepas. Asif, Lepaskan Asif, aku. apa yang terjadi? Asif, kok kenapa? Lepaskan aku. Akan kubunuh kau. Lepas. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Asif, bangunlah. Aku akan Asif. membunuhmu. Asif, apa yang terjadi denganmu, Asif? Tidak. Tidak akan aku ampuni. Asif, Asif, ada apa? Apa kau mimpi buruk? Apa kau pernah menikah? Bagaimana kau tahu? Kenapa tidak cerita padaku? Sebenarnya aku juga memang ingin mengatakannya. Jangan sentuh aku. Asif, dengarkan aku dulu. Asif, Asif, dengarkan aku. Aku memang mau menceritakannya. Tolong dengarkan aku dulu. Biarkan aku sendiri. Kakak? Kakak? Kakak dari mana? Kenapa kakak tidak menjawabku? Kakak? Kau siapa? Ini adalah tempat kami. Kami tinggal di sini sebelum kau datang, dan kami akan tetap di sini setelah kau pergi. Kau juga bisa tinggal bersama kami. Gila. Sini, berikan padaku. Sini. Giliranku. Ayo lempar. Ayo tangkap. Payah kau. Hati-hati. Ayo lagi. Ini. Lempar lagi. Mobilnya pergi. Setelah itu, Asif bertemu dengan banyak arwah. Karena dia telah membaca wazifah, maka dengan itu
dia bisa datang ke alam baka dalam tidurnya. Asif mendengarkan masalah para arwah itu dan berusaha untuk mencoba membantu mereka. Asif, aku meninggal dunia dalam kecelakaan. Aku tidak bisa bertemu istri dan anakku. Aku tidak bisa mengatakan apapun pada mereka. Apa? Akan kuberikan nomor lemari besi bank milikku. Berikan pada istriku agar dia bisa mendapatkan uangnya. Asif menyampaikan pesan dari dunia para arwah kepada dunia masih hidup. Setelah beberapa saat, para arwah itu menuntut lebih banyak lagi. Iram, aku minta maaf. Aku ingin bersama denganmu. Untuk selamanya. Maukah kau menikah denganku? Kau menerimanya sebagai suamimu? Aku bersedia. Kau menerimanya sebagai suamimu? Aku bersedia. Kau menerimanya sebagai suamimu? Iram, kenapa? Kau pikir aku akan membiarkanmu menikahi istriku? Tolong aku, Asif. Iram! Asif, tolong aku. Iram! 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 Apa kau masih mau menjalani hidup bersamaku? Asif biasa menyampaikan pesan dari dunia arwah kepada dunia manusia yang masih hidup. Setelah beberapa saat, itu mulai mempengaruhinya. Kadang ada arwah yang meminta hal buruk, dan suatu saat Kau harus melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Kau harus membunuh pacar istriku. Lakukanlah. Tidak. Kau harus melakukannya. Dia memotong tanganku. Mereka akan membunuhku. Mereka akan membunuhku. Mereka membunuhku. Tidak, Kakak. Tidak, Tolong. tidak akan ada yang menyakitimu. Tenang, Kakak. Mereka akan Tenanglah. membunuhku. Tidak akan terjadi apapun padamu. Mereka akan membunuhku. Asif bersikeras, apalagi dia tidak meminta bantuan orang lain. Contohnya saja, pada saat dia turun ke sumur, sebenarnya dia itu butuh tali. Tapi Asif itu malah dia melakukan semuanya itu sendirian. Itu sebabnya dia menghadapi banyak masalah. Dokter, aku sudah mengatakan semua. Aku tahu kau mungkin tidak bisa membantuku. Kalau kau mau membantuku, tolong berikan aku pil yang tidak bisa membuat aku tertidur. Aku tidak mau tidur. Kalau aku tidak tidur, aku tidak akan bermimpi. Jadi aku tidak bisa bertemu dengan para arwah itu. Aku butuh ketenangan, dokter. Tolong, dokter. Baiklah. Silakan kau tunggu di luar. Aku akan bicara dengan adikmu.
Katakan dokter. Begini, aku rasa Asif harus segera dirawat di rumah sakit agar mereka bisa membantu kondisi mentalnya dan dia bisa beristirahat. Dokter, lebih baik bagi kami kalau dokter menulis resep saja obat untuk kakakku Asif agar dia bisa lebih tenang di rumah. Baiklah, terserah padamu saja. Kakak, ayo minum kopinya dulu agar kakak tidak mengantuk. Karena khawatir dengan kondisi Asif, Zulfi memasukkan pil tidur dalam kopinya supaya dia bisa tertidur. Dia tidak tahu bahwa tidur adalah musuh terbesar Asif. Kakak, dokter, inilah yang terjadi karena aku memberinya pil tidur. Kakak, Tenang, coba kau minggir. kakak, kakak. Kondisinya parah, dia harus segera masuk rumah sakit. Kakak, apa yang terjadi padamu? Kakak, suster, kakak, katakan padaku, dokter, lihat yang terjadi pada kakak. Kakak, katakan kakak bangun kak, dokter, bagaimana dengan kakakku? Maafkan aku. Dalam keadaan ini, pasien biasanya akan koma. Dan saat ini, kita tidak punya banyak waktu. Dia harus sadarkan diri. Dia harus sadar dalam waktu 12 jam. Suster, berikan suntikannya. Baik, dokter. Kakak, Ayo lakukan. Asif, ini Iram. Dengarlah suaraku. Aku ada di sini, Asif. Asif, kau bisa dengar suaraku kan? Aku di sini. Asif, ayo bangunlah. dengar kakak, Iram ada di sini untukmu. Kami berdua akan mendampingimu. Sadarlah kak, katakan sesuatu kak. Bangun kak. Ya Allah. Ya Tuhan. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Asif belum juga sadarkan diri sampai saat ini. Dia juga tidak dalam keadaan koma. Ini kondisi yang sangat langka. Ibu,
Aku baru bertemu dengan Ilmu. Itu artinya yang dikatakan kakak benar. Dokter, saat ini kakakku terjebak di dunia lain. Dia bilang padaku, arwah tinggal di sana. Kalau dokter tidak bisa menyembuhkannya, maka ada satu orang yang bisa menyembuhkannya. Terima kasih. Namanya Pir Baba. Ya, namanya Pir Baba. Dia tinggal di dekat masjid. Dan aku harus bertemu dengannya. Ya Allah. Ya Allah. Asif terjebak dalam dunia mimpi. Di alam baka, di mana arwahnya tinggal. Arwah tidak memiliki raga. Makanya mereka memasuki tubuh orang lain. Dan mereka yang berani masuk ke alam arwah. Bisa kita lihat, jadinya seperti ini. Tapi Baba, semua orang pernah bermimpi. Dan mereka bisa sadar. Kalau kita mendatangi alam itu secara natural, akan lebih mudah kembali ke dunia. Segera setelah kau bangun, mimpi akan berakhir. Kita kembali ke alam kita. Tapi, kalau kita pergi ke sana sebagai jin, maka kita akan sulit kembali dari alam itu. Baba, apa yang terjadi? Bagaimana Asif bisa kembali normal? Jadi begini, untuk membebaskan Asif dari dunia para arwah itu, kita harus dapat bantuan dari arwah dan jin yang ada di sana. Kita harus meminta kepada mereka untuk memaafkan kesalahan Asif, lalu melepaskannya. Bagaimana caranya, Baba? Jadi untuk membebaskan Asif, aku perlu membaca amalan. Asif pernah membaca amalan untuk bertemu dengan ibunya, tapi dia tidak bisa kembali. Dan setiap saat dia tidur, dia selalu ke alam itu. Jadi kita harus berdoa kepada Allah agar Asif dimaafkan atas apa yang telah dia perbuat. Amin. Baba, tolong selamatkan kakakku. Baiklah. Tapi kita harus segera membuat persiapan. Pertama, kita harus berwudu dulu. Karena kalau kita pergi ke alam arwah setelah berwudu, tidak akan ada arwah yang bisa menyakiti kita. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Hatayatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, aku mohon padamu. Ampunilah kesalahan Asif, ya Allah. Aku memohon demi Asif, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Bebaskanlah jiwanya dari iblis. Aku mohon, ya Allah. Bebaskanlah. Hentikan. Hentikan. Lepaskan dia. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Tidak ada yang lebih tinggi darimu.
aku mohon kepadamu. Tolonglah anakmu. Bebaskan Asif dari dunia ini. Tolong, bantulah jiwa Asif agar dia bisa kembali ke tubuhnya. Jadi kau harus membantu putramu kembali ke alam manusia. Putramu ke sini untuk bertemu dan sekarang dia terjebak di sini. Jadi jangan tunda lagi. Tolong bantulah anakmu. Ini demi kebaikanmu juga. Demi kebaikanmu di akhirat. Terus enggak? Terus. Ya Allah, ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, tolong bantulah jiwa manusia ini ya Allah. Bebaskan dia dari iblis itu. Aku mohon, bantulah aku. Ampunilah dia. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hentikan! 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 Kakak! Menurut ahli paranormal Venus Sandal, saat seseorang meninggal dalam kecelakaan, keinginannya yang belum terpenuhi membuatnya tidak bisa lepas dari dunia ini. Para arwah ini berusaha mengirim pesan kepada yang disayanginya melalui mimpi. Seseorang bisa mendatangi dunia arwah dengan pertolongan yang maha kuasa. Dalam proses ini, jiwa kita terlepas dari tubuh untuk sementara. Fenomena ini juga dikenal dengan nama pengalaman di luar tubuh. Jiwa kita terhubung dengan raga oleh ikatan yang kuat. Seseorang meninggal saat ikatan ini putus. Kadang, seseorang bisa tahu cara memasuki alam arwah, akan tetapi tidak bisa keluar dari sana. Dalam keadaan ini, kurangnya pemahaman yang dalam bisa membawa masalah. Inilah yang terjadi pada Asif.